Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Terima kasih semua keluarga besar Masjid Umar ibn Al-Khattab, pengurus, imam, muazzin, bilal, jamaah. Terima kasih aparat keamanan, Pak Kapolres dan semua jajarannya. Terima kasih Kokam, terima kasih FPI. Semua alhamdulillah kita bisa mempandangi kebersatuan dan kebersamaan kita, dan mudah-mudahan semua dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di belakang saya aman ya? Bukan takut mati, tapi saya bercita-cita. Selama ini saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud dan terlahir 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Makanya pas ditusuk saya tingkatkan lagi doa. Saya bilang jangan ya Allah dulu, jangan dulu. Ya Allah belum ditusuk dah apa-apa, tapi jangan mati dulu. Jangan. Perjuangan kita masih panjang ya Allah. Kalau sudah terwujud 1 juta penghafal Al-Quran dah apa-apa, habis itu cabut. Sudah selesai tugas. Karena saya meyakini Al-Quran membawa kedamaian. Al-Quran membawa rahmatan lil alamin. Al-Quran dan belajaran Al-Quran bukan melahirkan radikal, justru melahirkan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Aisyah ditanya, gimana akhlak Nabi Muhammad? Tolong gambarkan akhlak Nabi Muhammad. Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Akhlaknya Quran. Al-Quran mengajarkan berbagi, Al-Quran mengajarkan berinfak, Al-Quran mengajarkan menjaga dan tunaikan ibadah, Al-Quran mengajarkan hormati perbedaan, Al-Quran mengajarkan hormati berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Semua ada di dalam Islam. Semua ada di dalam Al-Quran. Al-Islam mengajarkan selalu berbaik sangka, tidak boleh berburuk sangka. Al-Islam mengajarkan tidak boleh menyebarkan fitnah, hoax, gosip dan lain sebagainya. Al-Islam mengajarkan kita harus bersatu. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Islam mengajarkan tinggalkan berpecahan. Boleh ada berbeza pendapat di antara kita, tapi tidak boleh ada bermusuhan. Dan kita ingat kebersatuan kita adalah kekuatan untuk membangun berhadapan yang insyaAllah ma'mur dan barakah. Tak ada setahu saya, semenjak saya hafal Quran sampai selesai dan berkali-kali saya baca dan khatam, tidak ada satu ayat yang bisa diartikan dan dimaknai mengajarkan radikal. Tak ada. Jadi kalau ada orang berani berkata Al-Quran itu radikal atau melahirkan bibit radikal, mohon maaf dia tidak faham Quran. Al-Fatihah aja mungkin belum tentu bisa baca. Tapi kita justru membuktikan melalui program Al-Quran, dan alhamdulillah atas izin Allah SWT, dan Allah anugerahkan kepada negeri kita masih memberikan kemudahan dan memfasilitasi untuk kelancaran acara kegiatan Al-Quran
wisuda dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya melihat pemerintah kita, aparat keamanan kita justru tidak melarang. Hanya diingatkan tolong untuk mematuhi aturan kesihatan. Mohon jaga masker, gunakan masker, tolong cuci tangan, selalu menjaga kebersihan. Jaga jarak, kayaknya terlanggar ya Pak, jaga jarak ya. Ya ini susah ya, susah. Soalnya masyarakat kita ini susah diatur Pak. Ya. Kalau di Arab luar biasa. Jamaah haji, jamaah umrah semuanya disiplin, tertib. Saya punya teman berusaha hotel di Madinah. Dia bilang tidak pernah saya menemukan jamaah haji umrah atau haji umrah, jamaah haji atau jamaah umrah Indonesia yang meributkan atau membuat masalah. Tidak pernah. 10 bis cukup dipimpin oleh satu mutawif. Mudah diarahkan. Semua Masya Allah tertib. Tapi kalau pas di negerinya sendiri, wallahu alam. Dan alhamdulillah saya melihat luang yang diberikan oleh pemerintah, luang dan kesempatan untuk bisa memperjuangkan Al-Quran. Saya secara pribadi tidak pernah terhalang. Justru malah dapat dukungan dan perhatian. Habis ditusuk, maju, terus, lanjutkan. Mudah-mudahan insya-Allah program ini membawa keberkahan, kemakmuran, sejahtera, damai dan rahmat lil alamin untuk negeri kita Indonesia. Dan alhamdulillah kita memperhatikan luar biasa. Justru 5 tahun belakangan ini peningkatan perhatian kepada Al-Quran luar biasa semakin meningkat. Dalam program kami ada cita-cita membangun 100 markas yang melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah terbangun puluhan dari berbagai daerah. Dan ini semua yang terbangun itu rata-rata dari wakaf jamaah. Bukan dari bantuan-bantuan Arab Saudi atau bantuan dari mana. Saya bukan keturunan Raja Salman. Walaupun saya lahir besar di Madinah, tapi saya berjuang dengan murni perjuangan dan kepercayaan jamaah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita bisa membuktikan betapa luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada negeri kita Indonesia. Salah satu acara yang menjadi kebanggaan kita, jangan kita ada yang menjadi kebanggaan, sampai di negeri Arab pun mereka bangga sambil menonton dan mengikuti acara itu. Acara Hafiz Indonesia. Siapa yang tak suka acara Hafiz Indonesia? Dan Allah tunjukkan betapa luar biasa anugerah. Anak-anak di bawah 10 tahun sudah bisa hafal 30 juz. Bahkan ada yang sudah hafal dengan angka-angkanya, halamannya, kanan kirinya, atas bawahnya. Dengan hafalan yang begitu luar biasa. Bahkan ada yang menambah hafalan, menghafal ratusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan hadiah besar untuk negeri kita. Allah berikan tanda-tanda. Kenapa saya bilang ini anugerah? Karena jujur saja Bapak Ibu, kami sempat ingin membangun Hafiz Arab sama dengan versi Hafiz Indonesia. Namanya Hafiz Arab. Dan kita ingin mendata jumlah anak-anak di bawah 10 tahun dan bisa kita tampilkan dan kita buat acara di kota Madinah, Hafiz Arab. Tahu nggak hasilnya apa? Gagal. Kenapa gagal? Karena tidak menemukan anak di bawah usia 10 tahun dengan jumlah yang banyak hafal 30 juz. Kita dapat cuma 2, 3, 4 orang bisa dihitung jari. Kalau di atas 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 15, banyak dewasa-dewasa. Bahkan rata-rata imam-imam masjid di Tanah Suci itu rata-rata pemuda. Alhamdulillah di Indonesia sudah 7 tahun berturut-turut. Dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan ketika mulai acara ini banyak pertaruhan sama kita, dia bilang, tidak bisa tahan, balik 1 tahun 2 tahun acara Hafiz, tidak bisa tahan lama.
Dan saya bilang, lihat aja buktinya nanti. Alhamdulillah atas izin Allah 7 tahun dan insya Allah masih terus dilanjutkan. Dan mungkin Bapak Ibu tidak tahu tentang acara Hafiz ini sebenarnya. Acara Hafiz Indonesia yang mungkin Bapak Ibu yang nonton sudah acara yang sudah jadi, yang sudah direkam. Tapi yang daftar lebih daripada yang ditampilkan dan ditayangkan di TV. Sampai 70, 80, sampai 100 orang yang daftar untuk ikut Hafiz Indonesia. Cuma karena keterbatasan dan kita tidak bisa tampilkan mereka semua di acara Hafiz Indonesia karena jumlahnya besar. Akhirnya mereka dimasukin karantina. Selama 2 bulan dibelajari awal, dididikkan mereka, mengajarkan mereka bagaimana tertib, bagaimana menjaga salat tepat waktu. Ini luar biasa. Menjaga kemuliaan akhlak. Karena waktu itu awal-awal cerita banyak anak-anak ketika ketemu anak yang lain suka berantem. Ada anak suka malu. Kalau sudah bertemu orang tidak bisa. Kalau dipaksa sambil dia baca buang air kecil. Takut, tak berani. Alhamdulillah itu semua sudah dirubah. Anak menjadi pemberani. Anak menjadi melantunkan suara yang indah, akhlak yang mulia. Karena ini semua masuk ke dalam penilaian dalam karantina. Dari jumlah yang banyak, puluhan bahkan ratusan, kita nanti ambil yang terbaik. Bacaan, hafalan, akhlak dan lain sebagainya. Yang boleh diizinkan tampil di acara Hafiz Indonesia. Dan Alhamdulillah sudah terbangun di beberapa daerah. Dan semenjak kami menjalani safari dakwah untuk melanjutkan perjuangan melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, luar biasa respon dari jamaah. Dukungan, infak, wakafnya, sedekahnya, ibu-ibu sampai ada yang mewakafkan emasnya. Ada yang mewakafkan punya kelebihan rumah, diwakafkan rumahnya, diwakafkan tanahnya. Kemarin saya waktu di Pekanbaru, di Riau, safari dakwah, di hari terakhir ada seorang jamaah wakafkan tanahnya. Langsung di situ kita adakan acara letakkan batu pertama. Supaya mereka tidak batas semangat dan kita teruskan lanjut. Sampai insyaAllah akan menjadi impian bangun gedung 6 lantai. Dan selama safari dakwah kami di Riau sampai di Pekanbaru, sampai ke Bengkalis, Pulau, kemudian kemarin di Batam, sebelumnya di Lampung, kemudian juga sampai di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ini terulang lagi safari dakwah ke Jawa Timur. Dan insyaAllah habis ini ke Surabaya, terlanjut lagi, hari Rabu ke Surabaya, Gersik, kemudian lanjut lagi sampai ke Ternate, Palu, dan insyaAllah Lombok. Dan sepanjang safari dakwah yang mendapatkan dukungan dan perhatian yang luar biasa, saya pun kaget melihat perhatian dari jamaah. Tapi yang tertinggi dukungan dan perhatian adalah jamaah di Manado. Justru di Manado yang dikatakan umat Islam tidak seberapa dibandingkan non-Muslim. Bisa dianggap jumlahnya hampir rata sama. Tapi subhanallah begitu luar biasa perhatian dari masyarakat di sana. Dan insyaAllah salah satu markaz yang kami bangun menjadi pusatnya melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran, mudah-mudahan di kota Malang dan di Kabupaten Malang insyaAllah. Ini hanya ikhtiar Bapak Ibu. Sepanjang berjalan safari dakwah kami tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal capek. Terus kami berjuang. Sampai ketika Allah takdirkan kejadian musibah yang saya hadapi kemarin, masih saya lanjutkan di malam itu 2 acara. Sampai panitia menawarkan istirahat. Saya bilang istirahat apaan? Masa ditusuk sedikit langsung istirahat. Udah terus. Ganti baju lanjut saya turun lagi. Habis rawat di rumah sakit sebentar dan dijahit, pergi ke hotel ganti baju dan terus lanjut.
Habis maghrib isi acara, habis isya isi acara lagi tabligh akbar. Saya bilang kalau kita mati, lebih baik mati di dalam perjalanan dakwah daripada mati di hotel. Ngapain di hotel? Kenapa saya menanamkan dalam hati saya harus bekerja keras? Karena orang munafik pun bekerja keras. Orang yang tidak suka Islam bekerja keras. Orang yang membawa kebatilan bekerja keras. Jangankan mereka hanya bekerja keras, mereka habiskan tenaga fikirannya, tenaga fisiknya, bahkan habiskan hartanya untuk menghancurkan Islam. Kita tidak boleh kalah sama mereka. Mereka aja di atas kebatilan, mereka berani. Masa kita di atas kebenaran tidak berani? Malu. Mundur-mundur mulu. Kita harus juga maju. Tapi dengan cara kita maju, justru kita membawa rahmatan lil alamin. Kalau mereka ahlul batil yang membawa kebatilan dan ingin memusuhi kita untuk menghancurkan Islam, karena musuh Islam bekerja keras untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan umat Islam. Kalau kita kebalik, memang kita tetap bekerja keras dan kita maju, tapi kita tidak ada niat buruk seperti niat mereka. Kalau niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, kalau niat kita memakmurkan Islam dan memakmurkan negeri kita Indonesia, tambah kita ada niat menghancurkan mereka. Kita tidak ada niat. Walaupun mereka musuh kita, tidak ada niat dari kita untuk menghancurkan mereka. Karena itu bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memusuhi kita, kita tidak perlu musuhi mereka. Bukan berarti kita takut. Beda saatnya kalau kita diserangi, kita harus membela diri, itu beda posisinya. Sekarang di saatnya bukan membela diri. Kita di saat sekarang adalah menunjukkan betapa indahnya Islam melalui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua umat Islam di Indonesia betul-betul mampu menerapkan akhlak Nabi Muhammad, akan Allah hadirkan pemimpin yang membawa akhlak Nabi Muhammad. Sekarang banyak pemuda-pemudi protes pemerintah, demo di mana-mana. Terus apa yang terjadi? Ada perubahan? Tidak ada perubahan. Karena demo bukan yang menghasilkan perubahan. Kalau mau wujudkan perubahan, rubahkan akhlakmu dulu sama Allah. Perbaiki hubunganmu sama Allah, perbaiki hubunganmu sama Al-Quran, akan Allah wujudkan perubahan di dunia ini. Ini kan semuanya milik Allah. Yang Allah izinkan orang berkuasa atas izin Allah. Wallahi, kalau Allah belum izinkan, tidak ada yang bisa jadi pemimpin. Semua atas izin Allah. Makanya minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami pemimpin yang taqwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Tapi mohon maaf, sebelum meminta doa seperti ini, kita harus menjadi orang yang bertakwa, adil, amanah dan jujur. Karena mohon maaf, masih ada di tengah kita, di tengah masyarakat kita, masih orang banyak yang tidak jujur. Jangankan sama orang, sama Allah aja tidak jujur. Salatnya aja tidak beres, apalagi salat subuh. Muamalat, berhubungan, usaha tidak amanah. Bagaimana kita minta yang terbaik dari Allah, kita saja belum memberi yang terbaik kepada Allah. Berarti perubahan yang Bapak Ibu inginkan dan kita semua inginkan, perubahan yang terjadi, perubahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih baik, perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan sosial, dan kita bisa merasakan betapa indahnya kebersamaan, keadilan sosial dan lain-lain. Kita harus bisa merasakan, tapi mulai perubahan itu akan terjadi mulai dari diri kita sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka mampu mulai merubah diri sendiri. Dan terutama kita perlu jaga kemuliaan akhlak. Kalau boleh saya
padatkan agama. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semua saya kumpulkan, semua rangkaian agama, perintah agama, isi Islam, isi Al-Quran, saya kumpulkan, saya satukan. Kemudian saya padatkan dan saya mengambil satu tema dari kesimpulan daripada Islam, tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada kemuliaan akhlak. Itu inti daripada agama Islam. Hablun minallah dan hablun minan nas. Itu inti daripada Islam. Bagaimana bisa menjaga kemuliaan akhlak? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniru akhlaknya, meniru kehidupannya, sifat kejujurannya, amanahnya, ibadahnya. Bapak Ibu, kita cinta Nabi Muhammad? Cinta? Ya udah tiru. Sekarang pemuda-pemuda sekarang, termasuk anak-anak, punya idola. Nangis-nangis, minta dibeliin baju yang ada tulisannya Ronaldo, Messi. Idola mereka. Sekarang banyak idola-idolanya artis Korea, penyanyi Korea. Idola. Kalau saya, idola saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga memiliki teladan Nabi dan manusia yang tersempurna, yang termulia akhlaknya, yang paling suci, cukup dicintai Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menjadikan Nabi Muhammad teladan kita, idola kita, figur kita, dan kita mengikuti dan meniru kehidupannya, pasti kita akan termasuk hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Nabi Muhammad yang sangat istimewa, jangan marah. Banyak yang suka marah, kesal. Anaknya jatuhin piring pecah, caci maki sampai hari kiamat. Apain pecah? Ini mahal kita beli. Kamu bodoh. Habis-habisan. Begitu terdengar amarahannya, saya, Bu, kenapa? Pecahin piring. Gara-gara piring, anaknya jadi bodoh. Kalau kita bersikap marah, kira-kira piring itu kembali utuh atau tetap pecah? Ya udah, buat apa marah? Kalau amarahan kita mampu merubah takdir, saya mau duluan marah. Kalau amarahan kita bisa menjaga saya tidak tertusuk, saya mau marah. Habis ditusuk, saya lihat justru pisau. Ada pisau di tangan saya lepasin. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru saya ikut turun untuk menyelamatkan anak itu dari masa. Kalau saya biarkan bisa mati. Coba kalau mati seorang pemuda yang menusuk saya, mati di dalam majlis dakwah, kesannya apa? Kita lagi belajar pembunuhan atau belajar akhlak yang mulia? Kesannya apa? Begitu saya turun selamatkan, alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit luka. Saya bilang tidak apa-apa, sama-sama luka. Tapi kita harus mampu bisa menahan amarahan kita. Jangankan hanya menahan, jangan marah sama sekali. Buat apa? Jangan marah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong wasiat, kasih saya amalan. La taghdab, jangan marah. Ada enggak amalan lagi? La taghdab, jangan marah. Minta lagi ya Rasulullah, jangan marah, sampai 3 kali Rasulullah SAW. Dan orang itu masih tanya, Rasul jawab itu aja, jangan marah. Karena amarahan itu mengakibatkan banyak keputusan yang menyesalkan kita nanti. Tak mungkin amarahan kita mendatangkan hal yang baik.
justru mengakibatkan hal yang buruk. Dan saya kasih obatnya. Ada yang suka marah, khususnya ibu-ibu ya, suka marah, suka kesal. Kemarin ada seorang ibu kirimkan hadiah, titipan, jus durian. Saya suka. Selama saya di Indonesia, saya tambah dia, cinta istri, cinta Quran, cinta durian. Tapi kalau saya makan durian, buahnya atau jusnya saya harus sembunyi, karena istri saya tidak suka durian. Kalau terpaksa saya ada yang bawa, di saat saya tidak ada, dan buahnya masuk, kan rumah ini kan langsung haruman durian. Kalau saya bilang haruman durian, kalau kata istri bau durian, saya langsung semprot wangi. Ada seorang ibu kirimkan jus durian. Waktu itu saya tidak ada di rumah. Membantu terima, simpan. Dan alhamdulillah istri saya tidak tahu. Disimpan di kulkas. Habis itu saya belum sempat pulang karena masih dalam perjalanan safari dakwah. Sempat saya mampir ke rumah sebentar, kemudian lanjut lagi keluar. Ibu itu minta saya ditemui. Video lah, terima kasih atas kiriman duriannya, bagus, enak. Siap ibu, nanti saya ditemui. Lupa. Saya keluar, lupa. Tidak sempat lagi kembali ke rumah, hampir kurang lebih 10 hari baru kembali. Selama 10 hari itu, setiap saya ada kiriman misal doa atau amalan, ibu itu tidak pernah respon. Saya tidak tahu kenapa. Pas begitu saya sempat, saya foto dan video saya kirimkan, baru dia balas. Sebenarnya saya sebel. Astaghfirullahalazim. Fantas ibu selama ini tidak balas-balas. Ternyata ibu lagi sebel. Kenapa? Karena saya lupa memberi testimoni. Gara-gara durian putus hubungan, putus silaturrahim. Itu namanya emosi. Pasti amarahan kita mengakibatkan hal yang tidak baik. Dia kira saya tidak mau ditemui, bukan saya tidak mau. Saya mau tapi belum sempat. Begitu sempat saya langsung lakukan untuk menenangkan hati jamaah. Apapun permintaan dari jamaah, saya usahakan memberi yang terbaik. Makanya jamaah sekalian belajar, jangan marah. Apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu hadapi, apapun, selalu belajar ucapkan Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelas teh yang mahal baru saja dibeli sama ibu, simpan di atas meja. Anaknya namanya aktif, main ke sana kemari, lembar gelasnya jatuh dari atas meja, pecah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacahin gelasnya ya, mahal juga ya, apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna. Saya yakin kalau bisa kita belajar ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan tenang hati kita. Beda sama bahasanya, tidak ada habisnya.
Dan tambah hati kita, hati anak kita kesal, sakit. Termasuk ketika ada orang datang kepada kita minta maaf karena ada satu kejadian, dia salah sama kita, atau dia pernah menyebarkan fitnah tentang kita. Kalau dia mau minta maaf, kalau kita mau maafkan, ya maafkan, tapi tidak usah nyakiti hatinya. Ibu datang, ibu, saya kemarin jadi ikut menyebarkan fitnah. Saya tidak ada niat buruk, tapi sudah terlanjur berbicara enggak terhadap ibu. Tolong ibu maafin ya. Ya, ibu selama ini bikin saya sakit hati. Tidak pernah kehabisan fikir, kenapa ibu, padahal ibu kan baik sama saya, sahabat baik, kok ibu bikin begini begitu. Ibu yang menyebarkan fitnah, ibu yang duduk panjang lebar, habis panjang lebar, ya udahlah saya maafkan. Itu bukan namanya memaaf, itu namanya menyakiti. Kalau mau maafkan, tidak usah panjang lebar bahas yang sudah lalu. Orang datang minta maaf, saya maafkan dunia akhirat. Sudah selesai. Tidak usah bahas lagi persoalan yang sudah terjadi. Itu baru namanya pemaaf. Kita belajar memaafkan orang, tidak usah menyakiti perasaannya. Sungguh Bapak Ibu, indahnya itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sabar terhadap kecemburuan dari ibu istri kita. Sabar, wajar. Kalau ibu tidak cemburu berarti bukan dia wanita normal, justru sakit. Tapi kalau dia cemburu, alhamdulillah, berarti wanita normal. Karena sifat wanita ada rasa cemburu. Belajar. Ibu-ibu juga harus selalu sabar sama suami. Jangan dia pulang, dia janji mau datang habis maghrib, tapi datang malam-malam jam 10, jam 11. Ibu-ibu tunggu lama. Bel ke HP-nya non aktif. Mungkin baterainya habis. Jangan berburuk sangka. Mungkin ada satu kejadian, maklumilah. Namanya bapa jalan keluar mencari nafkah dari rezeki, kecapean. Apalagi kalau suaminya aparat polisi, bisa mendadak ada tugas, sabar. Pas pulang, kenapa telat kok malam-malam Pak pulang? Sabar dong, sabar. Sambut dulu baik-baik. Lepasin sepatunya, urutin kakinya, bawain air hangat. Gimana Pak? Pasti Bapak capek ya. Subhanallah. Bapak kan janji mau habis maghrib datang, kok malam-malam ya? Pasti Bapak akan jawab. Beda kalau sikap kita marah. Bapak juga akan ikut balas marah. Sama-sama marah, nanti malamnya pisah-pisah kamar tidur. Ya buat apa marah? Tidak ada gunanya. Dan rasa cemburu dari wanita, mohon bapak-bapak dimaklumi. Jangan istri-istri kita. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki rasa cemburu. Sampai kata Siti Aisyah, tidak pernah saya merasa cemburu setinggi cemburu sebagaimana cemburu saya terhadap Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah sudah lama meninggal dunia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sering mengingatkan dan selalu ingat. Bahkan Rasulullah SAW suka menyambut kawan-kawan dan teman-teman Siti Khadijah. Siti Aisyah suka tanya, ini siapa perempuan-perempuan ini? Ini teman-teman Siti Khadijah. Wallahi Bapak Ibu, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad itu solusi yang terbaik di masa sekarang. Karena mohon maaf, kita lagi krisis akhlak. Coba baca Nabi Muhammad bersama tetangganya. Nabi Muhammad bersama orang Muslim, Nabi Muhammad bersama Yahudi, Nabi Muhammad bersama orang Nasrani, Nabi Muhammad bersama kuffar Quraisy. Rasulullah SAW lahir besar di Makkah.
40 tahun penduduk Makkah bersama lingkungan keluarga Makkah, sambil terkenal di tengah masyarakat Makkah As-Sadiqul Amin. Itu orang yang paling jujur dan amanah. Ini belum jadi nabi, sudah terkenal jujur dan amanah sampai usia 40 tahun. Begitu menerima wahyu, 13 tahun Rasulullah SAW sabar di Makkah, dimusuhi, dibunuh sahabatnya, diusir, dicaci maki, sampai di waktu sujud di depan Ka'bah ada orang kufar Quraisy membawa kotoran unta dan dia buang di atas kepalanya. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, seumur hidupmu sampai hari ini, pernah enggak kita lagi sujud di masjid atau musalla, ada orang datang membawa kotoran sapi dan dia buang di atas kepala kita? Pernah enggak? Berarti mohon maaf belum diuji. Kita belum diuji. Belum apa-apa selama ini, ujian yang hanya sedikit, tidak ada artinya. Dan saya belajar, setiap saya diuji oleh Allah, saya bandingkan ujian saya dengan Rasulullah. Masih jauh lebih parah ujian Nabi Muhammad SAW. Apapun ujian yang kita hadapi, kita harus ingat, ujian yang kita hadapi masih ada yang lebih parah, masih ada yang lebih besar ujiannya, masih ada yang lebih berat ujiannya. Dan salah satu hikmah daripada ujian, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ibarat ujian sama seperti baju kotor dimasukin dalam mesin cuci. Buat apa masukin baju kotor ke dalam mesin cuci? Untuk dicuci. Tapi pernah enggak Bapak Ibu memperhatikan mesin cucinya? Ketika mesin cuci dihidupkan untuk menyuci baju, tapi gerakannya subhanallah khusyuk banget. Kira-kira hasilnya bersih enggak bajunya? Enggak kan? Dianggap apa? Justru dianggap mesinnya lagi rusak. Bagaimana supaya hasilnya bersih? Harus diobrak-abrik bajunya. Misalnya naik kanan kiri atas bawah baju, lembar sana lembar sini. Ini dalam mesin kan? Begitu selesai, angkat bajunya bersih. Ini ibarat ujian. Diobrak-abrik kita kanan kiri, tampil naik turun, hancur hidup kita, usaha lancar hari ini, besok hancur, bangkrut, semua. Tapi ujung-ujungnya Allah gugurkan dosa kita, bersih. Dan yakini Bapak Ibu, tidak ada yang datang dari Allah buruk. Pasti baik. Walaupun yang kita pandangi itu buruk yang terjadi. Tapi ketahui, di balik keburukan yang terjadi, ada banyak pelajaran. Saya mau bawakan cerita. Mau enggak cerita? Bu? Mau enggak cerita? Ada seorang guru ngaji. Dia keluar dari sekolah, mau pulang, naik bis angkot umum. Dia naik bis di bagian depan, di samping supir, karena bis di belakang lagi full, penuh. Di dalam perjalanan, ada di depan, ada orang preman. Dia berhenti di depan mobil, minibus. Begitu dia berhenti, terpaksa supir bis stop, berhenti. Dan preman itu datang dari samping penumpang yang sebelah, kemudian dia buka pintu dan kemudian dia megang bajunya orang yang ada di samping supir dan dia tarik keluar dan buang di jalan. Kemudian dia naik, mengambil posisinya dan suruh, ayo sama supir, jalan, jalan. Supirnya jalan. Gimana?
si guru ngaji ini. Kesal nggak? Marah. Kok digituin sambil ditarik baju saya dan dibuang di jalan, ambil posisi saya, malah suruh bis dia jalan. Demi Allah, kalau saya punya senjata di saat itu, saya akan tembak dia mati. Saking marah. Wajar nggak marah? Bagi saya tidak wajar. Tapi manusiawi ya, manusiawi. Kadang-kadang sifat kemanusiawi bisa menarah kepada kemuliaan malaika dan bisa menarah kepada keburukan syaitan. Tinggal kita yang kendalikan. Mau membawa sifat syaitani atau sifat malaika. Di depan dia menunggu bis datang, hati dia sudah panas, menyesal, kesal, dan ingin ketemu si preman ini. Akan dia berantem sama dia, balas. Dapat bis satu lagi, dia naikin bis, jalan. Beberapa jarak ke depan, dia melihat ada kebakaran terjadi. Ternyata ada kecelakaan. Tapi kecelakaan apa di sana? Ternyata bis yang tadi dia naiki, terjadi kecelakaan di depan dan kebakaran. Bahkan semua orang yang di dalamnya mati, termasuk orang preman. Begitu dia lihat, posisi duduknya diganti sama preman, kemudian dia melihat premannya mati, dia langsung sujud syukur. Ya Allah, ternyata Allah kirimkan preman untuk saya diselamatkan dari kebakaran. Kita tidak bakal tahu bagaimana cara Allah menyelamatkan kita dari takdir yang buruk. Awalnya dia kesal. Tapi begitu dia lihat kecelakaan mobil, dia rubah fikiran, bahkan dia bersyukur kepada Allah SWT. Ada seorang bapak, sudah tua, fisiknya sehat. Ketika saya bertemu, dia minta doa. Tolong doakan, saya sudah umur tua, sudah sepuh. Mohon doakan supaya bisa haji. Imam bapak belum haji? Belum. InsyaAllah saya doakan dan saya kasih amalan untuk dia bisa dimudahkan insyaAllah untuk haji. Dan saya bilang sama beliau, yakini kalau urusan haji itu undangan dari Allah, bukan karena masalah uang. Buktinya orang sekarang orang punya miliaran tetap tidak bisa haji dan tidak bisa umrah karena corona. Jadi masalah bukan masalah uang. Kalau diundang oleh Allah pasti dapat walaupun tidak punya apa-apa. Yakini, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jalan. Beberapa bulan kemudian saya terima telepon dari anaknya. Katanya ayahnya kecelakaan. Astagfirullah, saya kaget. Di rumah sakit mana? Saya ketemu, saya pergi ke rumah sakit. Pas begitu bertemu dengan saya, beliau alhamdulillah sehat, lukanya tidak terlalu parah. Dan dia menceritakan kejadian ajaib. Kata beliau, saya malam hari habis Isya, selesai salat di masjid, saya berlangkah jalan kaki menuju pulang ke rumah. Nampaknya dia lagi betul-betul fokus menikmati kapan bisa saya diundang ke tanah suci haji dan umrah. Tambah dia sadar, datang mobil tabrak, kecelakaan. Alhamdulillah tidak terlalu parah lukanya. Tapi orang yang menabrak dia ternyata orang cukup kaya, punya perusahaan besar. Langsung orang itu mengangkut bapa dan menantar ke rumah sakit. Sambil dirawat, bapa itu datang yang membawa mobil. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf demi Allah saya tidak perhatikan tadi, lagi stres, lagi pusing urusan-urusan bisnis. Mohon dimaafkan Pak Haji. Pak Haji nangis. Kata bapak, kenapa Pak nangis? Bapak dari tadi bilang Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, sedangkan saya belum haji. Beliau kaget, Bapak belum haji? Subhanallah. Ternyata si orang yang membawa mobil ini punya hubungan dekat dengan Dubes Arab Saudi. Langsung beliau telefon dan alhamdulillah dapat kemudahan. Jangankan dia, sampai keluarganya dia semua dibawa dengan visa dari kerajaan. Bisa haji. Berarti dia bisa haji dan Allah kabulkan hajatnya, tapi proses terkabul hajatnya harus ditabrak mobil dulu. Karena tabrak mobil, ternyata buruk kan, takdir buruk.
tapi di balik keburukan ada hikmah dan kemudahan. Saya doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan semua bisa haji dan umrah walaupun ditabrak mobil. Dah mau ya? Kita tidak tahu bagaimana takdir. Ini salah satu cara rahasia Allah SWT membukakan takdir. Sampai sekarang ulama belum bisa mengetahui rahasia di dalam takdir itu apa. Tapi yang saya pelajari dan saya yakini, semua yang datang dari Allah pasti itu baik. Walaupun zahirnya nampak buruk, tapi yakini di balik keburukan ada kebaikan. Saya akhiri satu kisah. Mau kisah lagi? Cerita lagi? Oh, ibu-ibu suka ya cerita-cerita. Ternyata bukan anak-anak yang suka cerita-cerita. Ada seorang bapa selalu doanya cuma satu, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Dia tahajud, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tidak ada doa yang lain. Dia tidak minta, ya Allah mohon ampuni, mohon rizki, mohon kamu. Tidak ada. Itu aja doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Dapat rizki, pergi ke tanah suci. Sepanjang tawaf, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Selesai tawaf, dia pergi Safa Marwah, sa'i 7 kali, cukup panjang perjalanan. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Jadi wirid. Terusin. Ada orang pendampingnya, papa, itu aja doanya. Masa ada yang lain? Urusan saya sama Allah, jangan kamu ikut campur. Betul, urusan dia sama Allah, kenapa kita ikut campur? Tapi aku penasaran, kenapa kamu selalu minta yang kaya, yang salihah, cantik itu wajar. Kok tambah-tambah yang kaya? Saya orang susah. Masa sebelum nikah susah, habis nikah susah lagi? Udah dapat yang kaya biar enak. Dan itu urusan saya sama Allah, kok kenapa kamu ikut campur? Betul. Urusan kita sama Allah. Selama kita minta halal, minta yang baik, dah apa-apa, bebas permintaan kita sama Allah. Apapun permintaannya, selama permintaan itu kita halal. Jangan kita buka usaha minuman keras, ya Allah lancarkan usaha biar makmur dan berkah ya Allah. Apaan yang makmur dan berkah? Usaha jual minuman keras. Selama halal, mubah, baik, bebas cara doanya. Kembali dari tanah suci, kembali ke tanah air habis haji. Tiba-tiba malam hari sedang dia jalan di kampung, lagi membayangkan jodohnya. Kapan ketemu jodoh saya yang salihah, yang cantik, yang kaya? Tiba-tiba muncul anjing. Dia lari. Justru kalau anjing kita lari, tambah dikejar. Dia lari, dikejar anjing, sampai anjing berhasil gigit kakinya. Datang mobil ambulan, dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan dia menyesal. Ya Allah, selama ini saya minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Kesal kan? Pas sampai di rumah sakit, subhanallah, dirawat sama seorang dokter yang cantik, salihah dan kaya, jadi jodohnya. Oh, ternyata Allah sudah kabul doanya. Tapi supaya terkabul betul, harus sakit dulu. Karena jodohnya ada di rumah sakit. Allah punya cara, makanya harus sakit. Tapi dia sehat terus. Gimana supaya sakit? Kirimlah anjing, gigit kakinya. Sakit, pergi ke rumah sakit, ketemu jodohnya. Begitu cara Allah. Mudah-mudahan yang belum berjodoh, semoga insya Allah bertemu dengan jodohnya. Tambah digigit anjing. Selalu belajar. Apapun ujian yang kita hadapi, yakini di balik ujian itu ada kebaikan, ada kemudahan, ada hikmah. Kalau kita punya salah langkah mengakibatkan kejadian itu, berarti jadikan belajaran. Bukan kesal, bukan protes, bukan marah.
tapi jadikan belajaran supaya tidak terulang lagi. Faham? Senang cerita itu? Mau lagi cerita? Mau terus? Udah, saya akhiri satu cerita. Satu ya, jangan minta lagi ya. Ada seorang wanita terkenal cantik luar biasa. Semua ingin melamar dia. Tapi subhanallah, jodohnya sama orang bapa yang sebaliknya. Dia cantik luar biasa. Bapa itu, udah, bapa ibu faham. Dah usah saya bahas. Setiap suami mempandangi istri yang cantiknya luar biasa, dia bahagia banget. Istrinya panggil, suami, ya sayangku, Masya Allah, enak. Mempandangi wajahnya cantik. Tapi kalau suaminya panggil, istriku, ya suamiku, jodoh. Malam hari mereka berdua lagi ngobrol, asik. Kata istrinya, Pak, ya sayangku, tahu enggak, nampaknya kita berdua bakal masuk surga. Suaminya kaget. Atas dasar apa kok kamu ngomong begitu? Begini ceritanya, kamu dapat istri seperti aku, kamu bersyukur. Saya dapat suami seperti kamu, saya bersabar. Orang yang syukur dan sabar dua-duanya masuk surga. Subhanallah. Betul? Udah nikmati. Jangan cari ayat, kisah ini tidak ada, ceritanya tidak ada dalam Quran. Nanti cari yang mana dalam Quran. Ini Midain Ali Jabir. Kenapa saya suka buat kisah-kisah seperti ini? Untuk membuka wawasan Bapak Ibu. Ketahui dalam kehidupan kita tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah tertulis, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya belajar pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang baik, alhamdulillah, dan mudah-mudahan dan syukur kita, la in syakartum la azidannakum. Selalu bersyukur, selalu akan dijamin bertambahan nikmat. Kalau kita menghadapi hal yang buruk, mendapatkan musibah dan ujian, kita hadapi dengan sabar, dan kita yakini dengan syukur dan sabar dalam kehidupan kita akan mampu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Faham? Mohon doa restu Bapak Ibu jamaah sekalian, doanya, dukungannya untuk kita terus melanjutkan berjuangan 1 juta penghafal Al-Quran. Saya harap 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Berjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, agar kita bersama mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan bergabung menjadi ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat. Bisa jadi orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran. Mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, tidak apa-apa. Kita masih ikut bergabung bersama Ahlul Quran dan kita memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Kita mendukung mereka, karena ketika kita memfasilitasi dan menyediakan yang terbaik untuk mereka, insya Allah semua bacaan dan hafalan mereka, Allah akan salurkan pahalanya di buku amal kita. Dan kita nanti di hari kiamat, Allah satukan kita bersama mereka, karena kita ikut memudahkan dan memfasilitasi belajaran mereka agar mereka menjadi penghafal Al-Quran. Tak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia. Apalagi kita berjuang untuk Al-Quran. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalam yang suci, Al-Quran kalam yang sempurna. Al-Quran menjaminkan kemuliaan dan kebahagiaan, keselamatan, bersumbuhan dan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Cukup dengan Al-Quran, kita akan terpilih menjadi orang, menjadi keluarga Allah. Karena keluarga Allah adalah keluarga Al-Quran. Tetap semangat, ayo kita sama-sama melanjutkan perjuangan ini. Saya mohon doa restu dari jamaah. Mudah-mudahan insyaAllah kita tetap istiqamah, dikuatkan oleh Allah lahir dan batin, dan dilindungi oleh Allah agar kita terus bisa melanjutkan perjuangan ini yang cukup panjang, tapi saya yakin insyaAllah akan Allah mempermudahkan dan akan menjadi kenyataan. Sebagaimana Indonesia dikenal negara umat Islam terbesar di dunia,
InsyaAllah pula Indonesia akan dikenal negara terbesar di dunia barapan hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum saya tutup doa, mohon sebentar saya serahkan kepada panitia. Selepas itu kita insyaAllah akan tutup doa bersama. Jazakumullahu khairan.